Ya. Mohon maaf nih Bu, saya belum jelas ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Kalau untuk tadi apa P4S ya Bu, P4S, itu ya. untuk para penyuluhnya ya. Lebih ke sumber daya, ya artinya gini, kita jadi melaksanakan kegiatan kayak sarana prasarana untuk kegiatan pelatihan sebetulnya. Nah, ini tugas kita, jadi bagaimana caranya untuk pengembangan SDM mereka itu supaya mereka bisa sukses dalam bertani gitu kan, bisa macam-macam, mulai dari pelatihan pembudidayanya sampai dengan ke marketnya, sampai dengan ke ID-nya mungkin. Jadi pengadaannya seperti itu sih gitu. Iya. Kalau KTNA ini se-Indonesia Ada. sama kayak P4S juga Ada, ya. iya. Jadi kalau ada semuanya di bawah kementerian. Oh, di bawah Kementerian, binaan BPM apa namanya, badan pemberdayaan BPP SDM. Iya, saya lihat di webnya itu P4S ini ada 20 provinsi, itu ada 46 lebih ya Bu, kalau nggak salah ya, se-Indonesia. P4S-nya? Iya. 46 Se-Indonesia. lebih Ya. lebih banyak. banyak. Iya. Kita kalau saya sendiri di Depok baru ada 8. Oh. Jadi sedang penumbuhan baru SDM P4S kita sendiri di sini juga baru tahun 2019 akhir baru dibentuknya untuk di wilayah kecamatan. Swadaya Bu ya. Benar-benar kita dia dibentukkan dari berdasarkan swadaya kita sendiri gitu. Oke. Kalau peran dari kementeriannya apa Bu? Kementerian kayak misalnya kayak ngadain pelatihan. Nah, kita ini juga memang masih banyak masih banyak kekurangan gitu ya. Ini juga ketua P4S pusatnya juga suka kemari, masih sharing sama kita gitu kan. Bagaimana ke depan ini, untuk ini saya udah mengarahkan bagaimana caranya nih untuk diadain pelatihan, sertifikasi untuk penyuluh gitu kan, penyuluh swadaya gitu kan, perlu sertifikasi. Jadi pada saat kita terjun ke masyarakat udah punya pembekalan kan, kita lebih enak gitu. Jadi kalau ke pelatihan itu ke para penyuluhnya Bu ya, bukan langsung ke petani. Kalau untuk P4 kalau pelatihan dari kementerian. Kalau kementerian kita kadang-kadang suka petani, karena rata-rata kan para P4S juga petani langsung juga, kita orang petani. Kemarin sih terakhir dari kedatangan dari para guru-guru dari berbagai Indonesia, daerah, dari NTT, Kuningan, pelatihan di Papua, sini. gitu, pelatihan di sini dari Kementerian Pendidikan, tapi guru-gurunya dari vokasi pertanian bidangnya. Nah itu dari Kementerian Pertanian mereka memfasilitasi apa? Kemarin sih kita dapat bantuan ya Bun ya. Ya, semacam alat prasarana untuk kegiatan pelatihan. Termasuk tenaga pelatihnya mungkin ya? Kalau tenaga pelatih dari diri kita sendiri gitu. Dia cuma membantu prasarananya aja sih, kayak macam apa sih, laptop. Justru yang kita butuhkan gitu. banyak sebetulnya. Jadi para P4S itu ya itu tadi pengembangan SDM juga, kita juga karena masih butuh kayak tenaga IT-nya yang belum, untuk masalah lebih ke internetnya gitu belum dah gitu. Ya. IT-nya belum. Nah kalau khusus itu Bu, saya nyambung aja. Ya. Khusus tadi aglonema gimana? Kalau aglonema ini kebetulan kalau posisi aglonema adanya nanti di sana. Saya juga nanti baca ke ketua KTNA tadi gimana? Pasar TV itu. Oh sakit. Oh kita berarti langsung ke sananya, ke sana aja ya, langsung. Bisa langsung nanti ke teman saya langsung langsung ke kelompoknya, langsung ke lahan boleh, nanti saya antar Ke Pak Haji Satibi. Pak Sitibi. Udah kesana? Udah kenal. Udah kenal, udah. Berarti kalau KTNA kan lebih nanti beberapa kelompok-kelompoknya dia tahu gitu. Oh jadi yang itu Pak Satibi ya? Pak Haji Satibi itu dulu pemegang koperasinya. Iya. Nah, Dia mau pakarnya itu. Peran ini Bu, peran dari kelompok tani mandiri ini membina misalnya seperti kelompok Pak Satibi gimana? Nah, kalau Pak Satibi dulu memang lebih ke ini juga termasuk dalam anggota kelompok Pak gitu. Cuman kalau memang secara pribadi dia udah punya peluang-peluang yang gitu kan, yang luar biasa, jadi kayak lebih dia lebih maju sendiri gitu. Jadi tapi masuk dalam anggota kelompok. KTNA juga ya? Masuk. Ya. Kalau ke Pasar TV nanti sambil jalan aja, beneran sering sih. Sering ke sana, iya. Kalau kebetulan Pasar TV saya juga suka ke sana. Putranya juga teman saya juga. Mas Ari. Mas Ari. Kakaknya ya? Ini ya, kalau suaminya, kalau saya lebih ke itu Hera, ke Mbak Hera.
Oh, ke sana ya. Iya, di sini juga jadi itu kan wilayah Bojong Sari, di Curug juga ada di Curug. Oke. Nah, tempat KTN di itu Curug. ini Bu, kira-kira yang paling dirasakan kebutuhan Ibu apa dalam pengembangan SDM di sini? Petani ini tadi. Petani. Pertama sih yaitu sertifikasi Penyuluh. penyuluh swadaya. Kemudian juga itu tadi IT ya. Jadi manajemen kelompok itu. Kalau terkait dengan produksinya, misalnya pertanian ini, kalau produksinya sih ya untuk produksi alhamdulillah ya. Kalau untuk produksi kendalanya cuma itu sih. iya gitu. produksi dan pemasaran jalan ya. Iya, pemasaran sementara ini memang kalau pemasaran sih alhamdulillahnya mereka sudah online gitu, udah pada online. Oh, sudah online ya? Udah pada online sendiri, udah pada online. Kadang-kadang ini Pak, jadi anak-anak muda kita kan udah pintar-pintar tuh. Jadi mereka sebagai marketingnya gitu. Jadi dia ngambil ke petani, dia yang jual. Malahan banyak untungnya dia. Iya ya. Iya dia yang lebih untung. Ibu membina itu anak-anak muda itu kalau gitu. Kalau saya ya termasuk membina untuk di wilayah sekitar yang di binaan saya aja ini P4S. Kalau saya di sini kalau tanaman hias nggak ada. Kalau di P4S saya di sini untuk di wilayah saya di sini lebih ke ikan hias. Iya. Tapi ikan hias juga sudah online. Ya ikan hias juga, alhamdulillah. Mereka udah artinya udah punya pasar. Udah punya pasar. Oh, berarti kalau gitu Bu ya ada kelompok petani, ada kelompok pemasar ya. Harusnya. Pemasaran. Iya. Kalau untuk harusnya gitu. Tapi kita di sini juga petani langsung sih. petani langsung mereka Jadi justru langsung nggak lewat barter ke sini tuh enggak. Jadi langsung ke pembelinya langsung gitu. Mereka dari mana-mana. Ada ini spanduk KTN gitu. Pelang. Ada. Di dalam aula sini benderanya. Ada nanti boleh buat dokumentasi. Oh gitu ya. Buat ke profesornya. Iya. Tapi itu menarik gitu. Jadi ruangannya masih Tidak apa-apa Bu. Iya, ini malu. Ini juga kita juga baru di awal. Sebetulnya ini mungkin kalau Bapak kenal ini dulu Pak Insinyur Kamijono. Dia nih ini istrinya ini ownernya nih Bu Jono nih Ibu. Ini putranya yang pertama. ada Iya. itunya ya. Dulu dia tuh dari Kita dari apa sih? dulu ngajar di mana Bapak? Bapak ngajarnya Dari seminar dari IPB. pertanian juga. Departemen pertanian. Tapi pertanian di Muhammadiyah Jakarta. dulu hari pangan sedunia di sini Pak. HPS. Maaf Bu ya buat bukti. Nggak boleh. Kurang dikit Iya sini ikutan. Polina Permasi. Itu buka itunya maskernya antara kelihatan enggak itu. Iya. Iya, nggak apa-apa Bu. Nggak pakai masker. Sementara tidak Orang aman-aman. lain. Ya. Kita juga banyak foto nanti di share ya minta ya. Ya Pak itu minumnya. Ayo Bapak, Langka yang mau panas ini ada dingin Pak. Kalau Bapak mau lihat lab saya boleh. Ini udah buaya. Oh, ada lab. Iya. Kalau sini khusus memang ke orchid Tanaman anggrek dan kita ini KWT-nya ini lidah buaya. Termasuk tanaman hias anggrek. Iya, Pak. Nah itu kayak seperti anggrek begitu menjualnya tidak susah ya? Oh enggak sih sekarang sih, kalau kemarin sih susah. Cuma kita pemasaran udah banyak sih Pak, maksudnya Itu melalui online tadi? online karena ya gitu, dari anak muda dia foto-foto di mari, nanti dia jual Shopee, Tokopedia, Lazada gitu. Jadi ngambil barangnya di kita. Nah, kita juga ada mitra sendiri di Subang. Jadi kita juga ada apa sih namanya? Kita juga kerjasama gitu. Iya. Namanya apa Bu? Maaf mitranya. Mitranya Bapak mitra usahanya. Iya. Dia di Subang sih dia nggak mau ngasih Oh, namanya orang Cina iya, gitu. iya. Iya gitu. Jadi ngambil dari sini. Iya itu ya. Iya, dia ngambil. Paling intinya masih dia punya kebun Oh, dia anggrek juga, ngambil cuma dia ada dari labnya. Jadi dia ngambil botol-botolan dari Iya, kita. bibit botolan kalau ngambilnya tadi dibesarkan. Nah ini kalau misalnya ini Bu cerita tentang anggrek aja, Iya. itu kan anggrek itu beda-beda ya. Kalau
sudah ada gambaran misalnya ke depan itu prediksi yang mau laku apa gitu, harganya yang mau mahal jenis apa, ada nggak? Ada sih, kalau anggrek itu kan jenisnya macam-macam ya Pak. Dari yang dendrobium, Cattleya bulan gitu. Dendrobium itu kalangan untuk yang bawah lah, maksudnya harganya harga standar. Kalau bulan, Cattleya, Vanda dan koleksi lainnya itu di atas gitu. Kalangan beda, yang suka koleksi, yang suka ini gitu. Jadi tiap dendro itu kalangan yang paling agak bawah, paling murah gitu. Cuma cenderung dari tahun ke tahun itu anggrek pasti naik harganya Pak. Ya. Tapi informasi terhadap itu belum ada ya, misalnya dari Kementerian Pertanian, dari mana gitu. Informasi tentang apa Pak? Misalnya ini jenis anggrek ini yang kemungkinan kedepannya. Enggak, kita kebanyakan itu silangan-silangan Pak. Jadi masyarakat itu banyak yang minta warna-warna. Jadi kalau kita misalkan bangun teks ini warna, kita harus ke wali kota untuk memetek nama itu, kasih nama itu. Jadi kita kebanyakan, kita juga harus bayar gitu, membuat sertifikat itu. Jadi inovasinya ya. Jadi kita kebanyakan nggak pakai inovasi, maksudnya nggak pakai sertifikat itu, hak patennya nggak. Paling silang udah, paling antara silangan A kali silangan B, bikin nama juga gitu. bisa. Bikin nama bisa. Jadi kalau ini tergantung dari diri kitanya sih masing-masing, sukanya tuh dendrobium atau Cattleya atau Vanda atau bulan gitu. Karena jenisnya itu apa sih, variasi beda-beda. Bulan kayak seperti ini, kalau Cattleya wangi ini gitu. Iya. Tapi dulu ada bapak penyilangnya Jakarta Molek sama Jakarta sama Porini, ada 3. Jakarta dulu penyilang, bapak penyilangnya sisip sekarang. Dan itu teknik penyilangan gitu sudah dipegang sama bapak mungkin ya? Iya, sama udah turunannya ya. Soalnya bapak juga udah dikirim ke luar negeri juga, soalnya ke Thailand, ke Filipina gitu, untuk bawa nama anggrek Indonesia gitu. Hak patennya juga ada ya. Iya, ada 3 silangan itu. Soalnya bapak dulu dinas di DKI Jakarta, dinas di sana, tempatnya di sana. Kalau ngajarin dulu gue dari IPB kan pada mahasiswanya kesini Pak, datang belajar gitu dulu Belajar penyilangan Iya, ya. Ya, kemarin juga terakhir ada sih dari mahasiswa advokasi di D3-nya, 3 orang. Kalau yang silakan, kalau mau belajar ya silakan di sini gitu. Iya saya udah semester 4 ngambilnya aglonema. Kalau anggrek harus itu ya, harus diulang lagi Bu. Iya, udah ngambil di aglonema ya. Tapi ada agak sedikit beda ya karakteristiknya ya. Iya, beda. Kalau aglonema itu saya lihat Pak Satidi juga masih rada sulit membuat ini varian baru. Iya. Karena dia mah kan tidak ada untuk semacam kultur jaringannya. Iya. Nggak ada. Emang ada Bu, ada yang punya. Ini di sini ada. Tapi Ada kalau anggrek. aglonema belum ada justru. Kalau aglonema belum ya? belum ada itu yang artinya yang Belum harus ditemukan jadi, ya kultur yang jaringannya. harus jadi kultur Sebenarnya jaringan kalau itu tanaman bisa. bisa semua Betul, tanaman semuanya itu bisa. bisa dikutur gitu. Bisa, Cuma kan betul. tergantung dari karakteristik tanaman itu sendiri gitu. Apa mau dikuturnya itu batangnya. Biasanya sih kalau aglonema itu batangnya gitu. Batang dari aglonemanya itu. Cuma kan kita harus tahu dulu formulanya itu apa, medianya gitu, cocok apa gitu. Kalau tanaman anggrek aja karena untuk dendro bulan sama kata itu beda-beda gitu. Jadi nggak agak ini gitu, agak susah. Malahan gencar dari Thailand Bu ya itu ya. Iya. Kalau anggrek itu karena mungkin pengembangan kulturnya di sana, kultur jaringan ya. Iya, sebenarnya kan karena dia Kalau lebih anggrek ke di Thailand, anggrek Thailand juga sama kayak aglo. kalau anggrek sih kita nggak Bukan Thailand. Bukan yang maksudnya yang Aglo. Iya, kalau aglo aglo, Thailand. iya kebanyakan dari sana. Padahal dia dasarnya di kita juga. Iya. bisa. Cuman Cuma teknologinya kita nggak lebih teknologi di kurang. sana gitu. Kayak kemarin saya ke Bogor tuh ada teman yang mengembangkan kultur jaringan dari pohon jati. Oh iya, aku pernah. Oh, iya. Ya, jadi jati Solomon itu. Iya, aku pernah. Soalnya Ini juga ada budayanya sini, Pak. Ada Ini hasilnya. budaya sini. Jatinya, Ini Pak. jatinya, Pak. Banyak kemarin udah ditebangin sampai yang lumpuh kemarin 8 pohon. Ya hasilnya bagus, Kena- dia nggak merah, dia masih bersih, jatinya itu hasilnya bagus. Ini disebutnya jati apa di sini? Solomon, Solomon soalnya aku juga? juga kerja di dulu jati juga bagian kultur jaringan tentang inisiasi dari awal sampai ini juga aku udah pernah, kemarin jamur juga udah pernah. Bawa 600 Bu, 600 pohon dari Bogor ke kampung. Kalau aku bagian kulturnya sih, tahunya bagian di sana. labnya. Iya.
Jadi Bu, ini kembali ke KPNA ya. Iya. KPNA itu memang Bu, dicoba di bawah Bu, ininya, Bu. Kementerian Pertanian. Iya, artinya di dinas, kalau di sini ya di bawah dinas dinas pertanian. Kalau di sini di Depok DKP 3 namanya. DKP 3. Setiap wilayah beda-beda gitu. Ada webnya ini Bu. DKP ada itunya, emailnya ya. Enggak, link webnya. Ini lama-lama Link webnya. Lu nggak, Bu? link webnya ya. Ngobrol ya. Dasar sertifikat sore hujan. Karena kalau untuk disertasi katanya harus organisasinya. Iya, kita aku emang ikut KWT, KTNA, P4S, Apa Bu namanya DKP 3? DKP 3. DKP 3, KPNA, sama P4S. Oh iya. Iya. Kalau untuk data-data seperti ini ya Bu ya, misalkan data untuk pengangkutan, transferan, supplier gitu-gitu ya, berarti ke petani ya itu ya? Itu petani langsung. Iya, Iya. data-datanya ya. Itu petani langsung. Biasanya kalau kita bicara langsung ke kelompok, ya mungkin nanti ya ketua kelompok yang lebih mengerti gitu. Ketua kelompok. Ketua apa tadi tuh? Ketua kelompok untuk KPNA. Kelompok tani kan kelompoknya banyak di sini. Kelompok taninya ada banyak. Kelompok tani tanaman hias banyak. Nanti Pak ini nih Pak Jelaninya tadinya sebelum mau ke sini sih. Sakit. Tapi Pak Haji Satidi juga sama ya, itu kelompok tani juga. Kelompok tani juga sama. Dia pakarnya lebih yang sepuh. Lebih dia pertama awalnya kelompok tani Pak Satidi. Dulu yang pegang koperasi tanaman hias juga Pak beliau juga, cuman nggak berlanjut gitu. Sebetulnya harusnya sekarang makin banyak kelompok, namun kita belum buat koperasinya lagi. Yang kita ini. Kalau tadi Bapak ini Coba di sini bisa distribusi. Bu, kalau mengenai membantu ke petani tadi ya, Iya. katakanlah kan tadi dari hulu ke hilir ya, Iya. misalnya produksi sampai pemasaran itu juga dibantu ya di sini ya. Belum berarti petani sendiri. petani Oh, sendiri. petani sendiri. Iya. Tapi petani sendiri bisa melakukan semua itu. Ya selama ini ya sendiri. Jadi mereka istilahnya itu produksi sendiri, memasarkan juga sendiri. Sendiri. Jadi tidak ada kaitan sama itu kementerian ya. Ya kalau nggak ada sih kementerian hanya apa ya bantuan aja, kayak misalnya kalau bantuan sarana prasarana gitu, kayak misalkan pupuk kayak begitu aja sih. Itu ada ya dari kementerian ada ya. Ada sebetulnya, cuman di Depok kita kemarin 2 tahun ini tidak ada corona semua. iya. Ini kalau misalnya gini Bu ya, kalau produksi katakanlah para suami lah mungkin ya, Iya. yang nanam-nanam gitu. Itu Iya. istrinya juga ikut, atau Ikut. anak-anaknya Ikut semua keluarga, Sampai anaknya juga ikut bisa. sampai anak Mandiri, sendiri. jual sendiri, bisa sendiri. Gitu. Nah, kalau Jadi gitu ada. keluarga semua ikut. Cuman yang tadi yang lebih paham gini mungkin yang muda-muda ya. Iya, itu yang ini. Iya, Nggak apa-apa, itu kita lagi mengangkat petani milenial. Dari Oke. kementerian. Kita lagi mengangkat Iya. ini kan Sama petani supaya andalan. mereka juga menjadi ini. Nah, kebetulan kita di sini satu didikan dari P4S, insya Allah ke Jepang, magang Jepang. Ada ini dari bilang kita. Kalau misalnya ada semacam bahan inspirasi ya Bu ya untuk semacam ide-ide baru gitu, baik di Inovasi produksi atau pemasaran, itu ada ininya nggak? Ada wadahnya nggak? Nggak ada. Belum ada ya? Belum. Termasuk Belum ada. misalnya Ibu ini kan ini banyak Kamu pengalaman sendiri. nih. Mau share ke orang lain ada wadah belum? Belum ada ya? Paling kita kalau
kalau di pertanian ya beda lagi kan, di sini ada UMKM, kalau UMKM ada wadah ya. Sama. Tadi sebetulnya sih harusnya dinas pertaniannya. Tapi belum ada ya Belum, sebenarnya. belum ada. Itu saya membayangkan tadi kan ilmu apa namanya kultur Jaringan jaringan tadi ya. anggrek, ya. Terus Ini salah satu ilmu juga ya, segala yang macam buat kan ini. bisa, Jadi nggak bisa di-sharing. sharing itu. Iya, belum bisa di-share. Apalagi di masa begini. Iya, Sekarang harusnya kita emang masih mending bisa tetap muka. harusnya itu, makanya kebetulan kita kelemahan, jadi ada, tapi masih bagusnya ada sekarang nih petani milenialnya yang udah mulai gitu kan. Kita juga lagi mengangkat Karang Taruna. Kebetulan jadi salah satunya kemarin kita dari P4S mengadakan MOU sengaja gitu kan, MOU dengan Karang Taruna, KTNA dengan Karang Taruna, P4S dengan PKK juga gitu kan. Itu supaya nanti lebih Ada apa ya kerjasama. namanya, bersinergi lah, berkolaborasi gitu, dan pemahaman gitu kepada mereka. Dan Karang Taruna juga supaya itu tadi pencetus untuk ternak tani, jadi petani-petani milenial gitu, minimal petani ya yang minimal bisa IT-nya itu yang gitu kan. Kalau petani milenial maka kita Itu kira-kira Bu kalau ada wadah itu ya, misalnya seperti web lah atau platform itu perlu ya, perlu Kayak banget, perlu banget ya. Pak. Kayaknya. Kalau bisa di P4S aja kita bikin dan mungkin si petani bisa ya, para petani bisa masuk ke situ. mulai sebetulnya Kan bisa Pak. petani itu selama ini HP-nya itu bisa untuk jualan ya. Bisa, Iya, sama iya, minimal iya. ya itu minimal Facebook, IG, memang IG juga kan belum semuanya. Tapi kalau ada khusus gitu Bu, khusus wadah itu, Suatu wadah. Toko gitu, wadah masa ya, online. itu macam-macam di situ, produksinya, inovasinya, Belum, pemasarannya belum, segala belum. macam. Sharing antar petani gitu Betul, ya. belum, Sampai belum ada ya? penjualan. belum. Dan itu kira-kira kalau misalnya ada itu Bu, organisasi ini bisa ya Bisa. menjalankan ya? Nah, ini KTNA lebih. Nah itu maksudnya ini Nah, tuh ini. mau ngembangin itu Bu. Nah, itu senang banget itu. Kita Mau sangat main setuju itu. nih. para petani. Sangat setuju banget. Namanya itu apa? Karena ini jurusan komputer, Bu. Supervision Oh, iya. Management. Iya, Mulai Jurusan dari komputer. hulu ke hilir. Oh, alhamdulillah. Karena ini kan jurusan komputer di IPB gitu, jadi Iya. harus Ringannya dikaitkan itu dengan di pertanian. PKS itu knowledge management system. Boleh. Jadi sharing antar petani dari hulu sampai hilir gitu. Oh, Dari iya. mulai membibitkan sampai memasarkan. Betul, betul. Iya. Mungkin nanti yang terlibat yang beli bisa juga petani lagi ya. Iya, Bisa jadi jaringan lah gitu kan, sama-sama. Kita juga jaringan bukan hanya di wilayah kita aja, bisa aja kan kalau daerah. Iya, itu bisa kemana-mana itu. Iya. Karena KNTA ini seluruh Indonesia ya Bu ya. Se-Indonesia, KTNA. Kalau saya Kita kan kemarin- ada ininya, ada kayak hari apa namanya, PENAS. Nah, Hari Petani Nasional itu kan gabungan KTNA yang punya acara. Dan itu semua KTNA jenis nasional. pertanian ya? Iya. Semua Semua jenis. jenis Pertanian, perikanan, peternakan. KTNA itu. KTNA. semua. Terus katakanlah di pertanian. Pertanian juga termasuk hortikultura, Iya, mungkin semacam, segala iya. macam. Di situ Semua. juga tadi kan ada tanaman hias, Iya, ada semuanya. Iya, itu dia. jadi pertanian dalam arti luas ya. Luas. Kalau peternakan kan beda lagi, peternakan. Perikanan beda lagi. Kalau pertanian itu lebih ke luas gitu. berarti ini objeknya bukan hanya Depok ya, se-Indonesia ya. Indonesia. KTNA-nya. Jadi sharing antar KTNA ya. Iya. Iya. Sharing antar petani KTNA. Mungkin Kelompok dibuat tani, ini kata- pernah menjadi projectnya juga dulu satu gitu. Ya. Kira-kira KTNA mana nih gitu. Itu bisa juga nanti ke KTNA Kota Depok. Bisa. Itu namanya itu KTNA itu kelompok tani. Nelayan andalan. Andalan. Kontak Nelayan, nelayan kontak andalan. mana Terus nelayan andalan. Kalau wilayah apa namanya misalnya Kota Depok itu namanya apa? Sama Cabang. KTNA juga. Cabang atau KTNA Kota Depok. Kota Depok. Kalau kita di sini KTNA Kecamatan Bojongsari. Oke. Jadi ada sebetulnya ada sampai juga KTNA kelurahan Itu ada. setiap kecamatan sudah punya KTNA? Semua sudah. Sudah ada. Sudah. Kita di Kota Depok ada 10. Harusnya 11. Cuman karena Cinere, Kota Cinere kan udah berbeda, tidak ada pertanian. Jadi akhirnya dia nggak ada, Jadi dibentuk sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan dari Kebutuhan. masing-masing. Jadi ada 10 KTNA. 10 KTNA juga banyak itu. Ya kalau untuk Per wilayah kota, Depok, ya. kebetulan saya juga pengurus di KTNA Kota Depok. Mungkin di situ Kalau dulu bisa nanti, nanti bisa disebar ke kan gampang kalau TI mah. Kalau itu anggur di mana Bu? Kemarin Pak Teddy Anggur di Limo. Limo. Iya. Daerah Sawangan. Sawangan dekat sih, tinggal ke apa, Kubang Mas tahu Ibu? Oh. Nah, Daerah itu Kubang Cinere, Mas Bu. deket dari Ibu. Itu daerahnya Pak Teddy ya? Mungkin ya? Bukan.
Bukan, Pak Teddy mah beji. Oh, Kalau beji, Pak Teddy ya, beji. beji. Ya, Pak Teddy. Itu dijual juga Bu anggur. Bibit Bibit ada. Bibitnya jual. tambulapot gitu. Tambulapot. Iya. Pak Teddy sebagai apa Bu? Tidak, sekarang Kalau di Pak KTNA. Teddy kan di P4S dia, lebih P4S juga. P4S apa? KTNA. P4S Pusat Pusat Pelatihan Perdesaan Swadaya di sana dia mah di Ciawi Ciawi. tempatnya. Kalau yang lebih dekat ke petani berarti KTNA ya. KTNA yang lebih dekat. KTNA P4S dekat sama petani. Kelompok Tani Nelayan. Dulu itu zaman Prabowo itu apa namanya Bu? Dulu HKTI ya? HKTI. Masih ada nggak? Masih, kalau di Depok nggak ada HKTI. Kalau provinsi masih aktif. Itu dibawa ke politik sih biasanya. Nah iya, cuman menjurusnya ke sana. Di sini kita nggak ada politik. Kalau KTNA kan Iya, iya. lebih. Itu hati-hati tuh kalau sudah luas. masuk ke politik Iya, itu. kita kan Kita nggak ada. nggak ada kalau KTNA gitu benar-benar. Benar-benar pure petani gitu. Aplikasi yang di kementerian itu apa Pak yang udah ada? Oh, itu mah apa namanya? Agribisnis apa itu? Ada ya di kementerian Ada, ya. ada. Aplikasi apa gitu ya untuk petani? Ada kotak. Aduh, Ya, Dulu ada tadi dengar extension. Pak Eka ngomong apa ya? BPMP. Kalau Pak Eka mah kepala Puslatan ya? Iya ke selatan Pak. Jadi saya kalau mencari data tentang KTNA ada ya Bu di webnya ya. Ada untuk KTNA sokot ke ini senasional. Apa gimana? Ini sama untuk Depok juga. Oh iya, Ada ya di webnya ya. kalau di Depok kita KTNA maksudnya masih ke link DKP 3 itu. Ya apa tadi Bu? Oh DKP 3 ya. Iya. DKP itu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Bu boleh Perikanan. minta linknya ini. Aku Ya, saya lagi WA sama penyuluhnya, belum dibalas. khawatir nggak ketemu nanti linknya. Pak Iya. Robi kali tahu teh. Hah? Pak Robi. Oh iya Pak Robi suka ini. Pak Robi kalau ada sama Pak Robi itu nanti ya. Ada lama ada Korini. Itu nggak ada ya? Nggak buat doang ya? Ada sinyal ada Iya ada semua. Kita Ngomongnya apa? Kalau saya juga sini Pak Camat saya juga agronom. Iya. Kita kemarin udah buka ini festival Di mana itu Bu? di rumahnya dekat ya tempatnya waktu itu di ini. Coba dulu di awal ya, kalau di awal kita seru banget itu. Festival agronom. Oh, Se Iya. Kabupaten Bogor, Tangerang, sama Depok. Di mana Bu lokasi? Nah kalau yang nasional kemarin di Gunung Hijau. Keren, Pasti seru ya Bu ya. luar Rame biasa ya. dah, seru Saya banget. tahunya di Walaupun Jogja. kita pandemi, Pak Wali Kota datang, Pak Wali Kota pesertanya banyak banget. padahal udah hujan dekat rumah itu. Iya, Bapak kalau tahu mah lebih awal Mas, saya. Ibu ngabarin. Ya belum tahu, belum kenal. Kalau tahu mah, Bu seru banget ini. Saya ketemu panitia di sana. Itu Pak di mana Pak? Oh lagi ngomong. Oh iya, ini ada tamu dari ITB Pak. Oke. Oh. Ini Pak mau nanya, Bapak punya nyimpen linknya DKP 3 nggak Depok? Ada websitenya nanti dikirim. Ya tadi Pak kalau ini mau nggak hujan malah kemarin merapat nih ngobrol ini banyak nih ada apa sih program gitu. Disampaikan. Iya. Ini mau Pak Jalani juga lagi sehat lagi sakit. Ya udah, ya oke. Ya udah. Kalau reda mah mampir aja ke sini ya. Berapa? Iya, siap ya di B4 ya. Oke, ya. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Iya ya sayang ya kemarin ya. Iya, nah, Punya fotonya nggak Bu? Ada, Fotonya. ada. Nanti buat itu. Ya jadi itu Bu tujuan dari awal itu cuma membantu itu ya para petani. Nah, kita malah sangat membutuhkan malah kan sebetulnya. Misalnya bikin KMS gitu. Oh, jadi semacam aplikasi gitu ya? Iya, jualan sistem. pemasaran.
wadah sistem sharing. wadah lah Iya, pokoknya. iya wadah media untuk sharing. Nah sementara ini kan kita wadahnya sampai kayak gini kan kita wadahnya kan memang di KTNA seperti sebagai wadah ya, cuma kan karena volume pertemuan. Kalau kita sendiri memang kita dari ibaratnya pembentukan sepeda masyarakat lah gitu ya. Cuman ya kalaupun diwadahi sama pemerintah itu fasilitasnya kurang gitu, kurang maksimal gitu, karena kan ya setahun paling cuma 1 kali difasilitasi ya, minimal kan untuk mamin pertemuannya para kelompok tani gitu, jadi kurang. Tapi kalau misalkan kita wadah begini kan mungkin lebih enak kita kan komunikasinya gitu ya, suaranya. kita tuh menggabungkan itu Bu, jadi menggabungkan untuk KMS sama SCM. Nah kalau SCM kan lengkap banget ya Bu, mulai dari supplier sampai dia itu benar-benar supplier, pergudangan, utang-utangnya. Iya, semua. Nah ini petani ya. Iya. Sementara ini ya petani sendiri gitu. Nah sekarang alhamdulillah nih Bu udah terjawab. Jadi memang petani itu ada di bawah KTNA Iya. ya Bu ya. Ada gitu ya Iya, organisasinya. ada. Kalau kemarin masih ditolak ini pembuatan KMS ini karena tidak ada organisasinya. Sekarang udah Banyak sebetulnya organisasi itu ya. Iya. Organisasi petani itu. Kalau organisasi memang di bawah bentukan dari pemerintah yaitu KTNA, Bapak juga gitu kan bentukannya. Sebetulnya itu aja intinya tadi, ketika mengembangkan aplikasi ada yang memakainya. Iya, kalau kemarin kan masih itu ya rencana DNIKS, tapi kan itu kegiatan sosial umum gitu ya, nggak ke pertanian, Iya. masih ditolak. Nah, sekarang Kalau alhamdulillah begini nanti tinggal sosialisasi aja gitu. Itu Beberapa- Ibu di satu kecamatan ini anggota sekitar berapa? Jumlah? Kalau kelompok sendiri kita kalau nggak salah 100 kelompok tani ya 130 ini lebih. Sama 136 termasuk dengan KWT kelompok tani. kelompok S13 kelompok tani. Iya. Itu satu kelompok tani rata-rata berapa 20 jiwa? 20. Banyak ya. 20 ada yang 20. Kayaknya kalau Jadi yang dipegang oleh Ibu kelompok taninya gitu ya. kelompok tani. Jadi nanti kalau ada informasi itu nular gitu ya. Iya, benar. Kalau untuk informasi wilayah sekecamatan misalkan ada pertemuan di kecamatan ya kita Jadi tahu 113 kelompok kan datanya tani. ada di kita Rata-rata satu kelompok taninya 20 orang. 20 orang. Nah, 20 orang itu satu keluarga itu satu orang. Biasanya Per kepala kakak. Yang keluarga. dihitungnya. Per kakaknya yang per dihitung kakak. nggak termasuk kalau yang bekerjanya sekeluarga sebetulnya, tapi kalau yang diaktif ada yang berdua sih, kadang anaknya yang sudah mulai itu kayak di Pak Jalani menggantikan atau Pak Jalani sendiri kan udah termasuk istrinya, suami istri anak-anaknya juga masuk dalam kelompok. Iya. Tergantung sih kalau yang sudah dewasa. Ya, yang menarik itu Bu. Jadi ada hasil penelitian sekarang kan di petani itu yang bekerja hanya bapaknya tuh, Iya. anaknya tidak tertarik ke pertanian iya. gitu. Istrinya mungkin sibuk di rumah tangga. Akhirnya dia fokus ke produksi dan produksinya itu aja gitu. nggak ada Tidak inovasi berkembang. gitu ya. Nah, mungkin dengan tadi istrinya terlibat ya dan anaknya terlibat jadi lebih dinamis ya. Iya, benar. Sampai Kalau di jual. wilayahnya tempatnya Pak Ketua Jual KTNA membantu di ya, wilayah ya. Curug, Jual Pak. ya, online. Kalau dia Iya, ibu-ibunya sama suaminya sama di tanaman hias itu ya ibu-ibunya tuh Molybdenum gitu semua bekerja, semuanya ibu-ibu bekerja, bapak-bapak juga bekerja gitu, termasuk anak-anak bantu juga penjualan dan juga akhirnya ya. iya. Maksud ketua itu tadi Pak Jalani, Apa Jalani? Pak Jalani, ketua KTNA-nya kan Pak Jalani. Boleh nih, ntar ngobrol dengan Pak Jalani. Iya, boleh nanti ke rumahnya aja. Rumahnya kita Di Curug tadi kalau kan dari yang Parung Besar Ciputat deket. Minta nomornya aja. Boleh, saya udah ngomong sama Pak Jalani, Pak. Cuma hari ini malah ini kita mau aja. ini udah dari dulu kan udah berapa kali ngomong Ibu. Ayo kita sama dia juga lagi sibuk, jadi makanya saya juga lagi sibuk kan ada program P2 KSS Pak di Bojongsari. Jadi seluruh stakeholder semua kumpul di sana, termasuk kita juga aktif di sana di wilayah tersebut. Alhamdulillah sih juara 1 tingkat provinsi. luar biasa ya Bu ya. Iya, dia kemarin Pak Jalan itu nyumbang ke lokasi tersebut ya lumayan, sekitar 2.500.000-an tanaman, tapi bentuknya tanaman.
untuk taman. Ya, ya. Boleh minta nomor kontaknya Bu? Boleh, boleh. Sangat boleh. Nanti saya ini ya. Kalau memang kantornya kita di sini sekretariat, biasanya kumpul memang. Bisa kumpul di sini. Namun kadang waktunya susah ya Bu. Pada Kadang sibuk waktunya ya. sibuk. Saya kan minta Kalau kita mah kadang-kadang malam juga emang janjian ntar malam ketemunya. Ternyata dia kurang sehat. Tapi saya bilang, Pak, Bu dari IPB mau datang di sini. Saya bilang antar juga mau ke lokasi gitu. Saya bilang tadi mah di kebun ya, lagi di kebun. Ya, ini menarik ini bahan diskusinya. Dan ternyata saya membayangkan Bu ya, kalau di setiap daerah ada penggerak begini, jadi petani itu semacam ada itu ya, ada bahan untuk bertanya lagi. Iya, ada pertemuannya gitu. Ya. Kebetulan juga kan ininya juga para penyuluhnya di BPP juga kadang-kadang punya ini juga Kalau ada wilayah. wadah untuk pertemuannya lah gitu. Kalau Untuk para petani. penyuluh swadaya itu ada bantuan nggak Bu dari pemerintah? Sebetulnya penyuluh swadaya ada tuh program Pak di Provinsi Jawa Barat, ada setiap kabupaten kota. Kebetulan di Depok ini lagi nggak ada, udah tergantung kebijakan dari kepala dinas ya. Kemarin kita nggak dimasukin, akhirnya program sangat lumayan Pak Ya sebetulnya. harusnya ada dong. Kita sebagai penyuluh sementara ini kita sebenarnya penyuluh swadaya, cuman kalau difasilitasikan lebih, kita mungkin bekerja lebih enak karena Iya. diwadahi ada transportasinya Betul. gitu. Ini Depok belum masuk, sekarang lagi sedang pengajuan, kemarin udah saya ajuin dalam forum renja sih, udah kita sampaikan juga gitu beberapa keperluan kita gitu. Saya itu kebetulan di IPB di jurusan penyuluhan Bu. Jurusan bangunan. Jadi Bapak Rawi nyambung ya. sama dengan Pak Teddy. Sama tadi ya, iya Ya. betul. Cuma kebetulan saya masih membantu di kampus. Oh iya. Yang sering dikaji itu terkait dengan penyuluh swadaya ini. Iya ini ya Ya, memang. Tapi karena di- kalau hanya di- mengandalkan PNS kan susah. Terus sedikit. Sedangkan kita penyuluh aja Pak. Ini di Dinas Pertanian Kota Depok kurang kita. Ya, Jadi satu betul. penyuluh itu dia megang sampai 3 kelurahan. Di sini satu penyuluh ada 4. Saya cuma 2 sekecamatan. Nah, berarti kan harus butuhkan penyuluh swadaya harusnya. Itulah pemberdayaan. Enggak, sebenarnya masing-masing kebijakan pemerintah ataupun kabupaten gitu. Mereka udah ada sebenarnya dari sananya udah ada di bawah BPPT kalau nggak salah mah itu dari kementeriannya ada, Iya, programnya ada. kurang gitu ya. Padahal itu penting sekali tuh Bu. Penting banget iya Pak. Ini sih yang kalau di daerah kabupaten di luar dari Depok udah ada semua teman-teman kita semua. Mereka sebagai pengurus swadaya gitu. Kenapa di Depok gak ada gitu? Kemarin terlambat informasi atau kurangnya respon dari kepala dinas. Kepala Dinas Pertanian. Nanti ini saya ada teman tuh Bu, coba ngobrol ya. Dinas Pertanian Boleh Depok. Pak. Temen siapa Pak di Kota Depok? Kalau tidak salah kepala dinas ya. Saya sih kenal sama istrinya. Dengan siapa? Kepala dinas pertanian. Sekarang ini Bu Wid. Bukan, ada salah satu kepala dinas di Depok. Oh iya iya. Terus saya akrab dengan istrinya gitu. Nanti saya coba ngobrol. Oh istrinya. Ya. Kabarnya yang dinas apa Pak? Nanti biar Dulu itu dia pernah di dinas pertanian, tapi kemarin ada perubahan. yang bapaknya. Ya. Bapaknya dulu pernah yang itu Pak Eka. Pak Eka Kalau Bahtiar tidak tapi udah salah. enggak. Iya, Terus iya. kemudian Saya sih akrabnya dengan istrinya. istrinya ya. Budi. Oh Bu Rini. Iya mungkin ya. Kalau kepala dinas yang laki-laki Saya kita ngobrol-ngobrol. Itu memang harusnya diperhatikan Bu. terakhir Pak Eka kayaknya. Dulu Eh, terakhir Pak Eka. swadaya penyuluh swadaya itu. Ini kebetulan Bu Wid sekarang nih, kemarin dia di Bapeda, sekarang lagi pindah ke dinas pertanian. Kebetulan memang basicnya pertanian, dulu pernah di dinas pertanian, alhamdulillah maju kemarin. Sekarang nih sekarang dimasuk lagi ke DKP 3. Nah kemarin tuh saya ajuin semua Pak, udah saya sampaikan tuh semua apa sih program rencana kita gitu, tinggal nanti Gimana gimana enggak di musrenbangnya nanti gitu. masuk apa enggak? Jadi program juga sih
Nah, jadi sementara ini kita suka ketinggalan info nih. Kalau yang lain penyuluh Surabaya udah lagi pada pelatihan kemarin juga. Iya. Cukup nih. Ya, saya ini luar biasa Ini luar obrolannya. biasa nih udah ini. Nanti saya dalami lagi. Pak, silakan. Ya mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut dan rencananya ya Bu ya. Makasih, Bu. Benar-benar bisa bermanfaat Iya, buat buat kami, kita ya. gitu. Insya Allah ya Bu, kalau KMS ini memang bantu banget ya Bu, Insya Allah. Iya, ya. banget. Kalau misalnya itu nggak apa-apa, nanti kita kan ada aula gitu kan, jadi kalau untuk kegiatan misalkan ada ibu mau sosialisasi, oh, boleh nanti di Iya. sini. Cuman itu memang detail banget Bu, nanti tabel-tabelnya itu Oh, iya. mungkin perlu data dari petani ini. Iya, iya. Nanti Mulai kita bantu dari- insya Allah. Iya, iya. Ya sementara itu ya, alhamdulillah. Kalau mau lihat caleg, Iya. Oh, boleh Bu. Boleh, ayo. Kita lihat bentar. Itu dicoba dulu. Ya, terima Mangga kasih dicoba. kan jadi merepotkan ini. Enggak, aduh. Nih, kacangnya enak. Iya, cobain Pak kacangnya Pak. Dulu ya Bu. Ya, silakan. ini jual apa laminan buatan almarhum, ceker, sama orang-orang pada canggih.